Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Fadailus Syuhur yang ditulis oleh guru kita sering sekali disampaikan bahwa semuanya kembali huruf demi huruf kembali kepada talqin, kembali kepada zikrullah. Ya. Di bulan Muharram ini ada 4 huruf. Mim yang pertama adalah mujahadatun nafs, memerangi nafsu. Di situ guru tegaskan, memerangi nafsu, memerangi setan, itu adalah musuh yang tidak terlihat. Maka untuk melawannya, tidak pakai senjata di luar, tidak pakai golok, tidak pakai bedil, tidak pakai pedang. Ya. Dengan apa dilawannya nafsu dan setan itu? Dengan zikir. Dengan zikir, dengan talqin. Dengan talqin zikir, dengan zikir. Kita nggak bisa ngancam-ngancam pakai golok. Hoi setan keluar loh. Gua bacok. Itu dia berarti setannya, setanan. Jadi untuk bisa mujahadatun nafas, tidak ada jalan lain. Zikir, ditalkin zikir. Ya. Ini pengakuan setan, ahlak tunas bidzunub wahalakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku hancurkan manusia dengan berbuat dosa. Jadi aku menghancurkan setan, menghancurkan manusia itu dengan digiring terus, dibisikin terus, suruh berbuat dosa. Ya. Bahkan setan ngeledek sekarang ini setan ngeledek. Heran sama manusia. Bilangnya cinta Allah, mahabbah kepada Allah, tapi yang diikuti perintah saya, kata setan. Nah, jadi untuk melawan hawa nafsu, melawan setan adalah talqin, adalah zikir. Yang kedua hurufnya adalah ha. Ha-nya diartikan oleh guru kita dengan hifdzul hurmah, menjaga kehormatan. Kehormatan Allah, kehormatan guru mursyid. Ya. Dan di situ guru kita menjelaskan salah satu yang faktor penting dalam menjaga kehormatan adalah kita suhbah kepada guru mursyid, suhbah kepada para ikhwan melaksanakan manaqib. Ini hanya terjadi kalau orang sudah ditalkin. Nah, istilah suhbah kepada syekh, kepada guru itu kalau sudah ditalkin. Kalau nggak ditalkin, ya, kalau nggak diajarin zikir, nggak ada suhbah, nggak ada ngumpul-ngumpul ikhwan, nggak ada. Ya. Jadi untuk mewujudkan hifdzul hurma, menjaga kehormatan Allah, guru, ini talqin. Ya. Jadi kita bisa suhbah itu karena kita sudah ditalqin. Maka bahasanya kemana? Kemana kalian semua? Kita ke suhbah ke Abah. Sowan kepada Abah. Ya. Sowan dan juga ngumpul ikhwan. Manaqib. Ini yang sudah ditalkin. Kalau belum ditalkin nggak bisa. Nggak ada istilah suhbah. Nggak ada. Istilahnya yang main biasa. Silaturahmi bahasanya. Yang ketiga hurufnya adalah ro. Ridallah. Ridallah. Ridwan Allah. Nah, untuk mendapatkan keriduan dari Allah, nggak ada cara lain juga. Mendapatkan ridho Allah harus ditalkin. Harus zikir, ditalkin zikir. Ya. Emang kalau nggak ditalkin zikir nggak dapat ridho Allah? Dapat. Ya, bisa jadi. Tapi itu masih mudah-mudahan. Dengan rajin sholat, mudah-mudahan Allah ridho. Dengan rajin puasa, mudah-mudahan dapat ridho Allah. Dengan sering-sering sedekah,
Ya harapannya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Tapi guru kita, oh jangan mudah-mudahan, rugi kita. Kalau mudah-mudahan ya bisa diridhoi, bisa enggak. Cari yang pasti-pasti saja. Yang sudah pasti dapat ridho Allah. Yang sudah dijamin pasti mendapatkan ridho dari Allah. Bagaimana caranya? Talqin. Ya, talqin. Pasti dapat ridho Allah. Dijamin. Nah, ayatnya udah jelas. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Laqad radiya. Sungguh benar-benar. Ada sungguh benar-benar. Ya. Benar-benar ridho. Bukan mudah-mudahan diridhoi. Enggak. Laqad radiya. Ada lam ibtida, ada qad litahqiq masuk ke dalam fi'il madi. Laqad radiya. Sungguh benar-benar telah ridho. Sudah ridho. Bukan akan ridho, bakal ridho, sedang ridho. Enggak. Laqad radiyallah. Sungguh Allah telah ridho. Ridho kepada siapa? Anil mu'minin. Kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana yang Allah benar-benar ridho. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad zaman Rasulullah. Sekarang ya guru mursyid kita. Tahta syajarah, di bawah pohon. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini yang sudah pasti dapat ridho. Enggak mudah-mudahan. Maka seringkali guru kita menegaskan. Orang yang melaksanakan manakib, orang yang datang manakib itu adalah bukan orang yang meratap ridho Allah. Bukan orang yang meratap ridho Allah, mudah-mudahan diridhoi, mudah-mudahan diridhoi. Tapi orang-orang yang sudah menggenggam ridho Allah. Bukan orang yang meratap minta ridho Allah, tapi yang sudah menggenggam ridho Allah. Jadi semua kita yang manakib ini sudah dapat ridho Allah. Nah, kenapa? Ya buktinya apa? Jelas. Kita dikasih betah sama Allah. Manakib itu enggak sebentar. Enggak ada, yuk kita manakib yuk sebentar aja. Enggak bisa. Manakib itu paling cepat bisa sampai 2 jam. Ya, durasinya manakib 2 jam. Baca rawi bisa singkat 5 menit, 10 menit selesai bisa. Baca tahlil 10 menit, 5 menit bisa. Nah, tapi kalau kita manakib, yuk kita manakib 10 menit. Wah nggak bisa, hataman aja waktunya panjang. Nah, durasinya panjang manakib itu. Ya, ya rata-rata paling nggak 2 jam lah. Secara umum, kalau nggak lagi mepet banget. Ya, itu 2 jam. Tapi kenapa kita betah? 2 jam kita betah. Padahal kalau ikut tahlil, wah 2 jam itu udah berapa tempat kita tahlil di sini, sini, di sini, di sini, sini. Bisa bawa pulang besok sampai 10. Besok itu 2 jam. Ya. Tapi manakib coba luar biasa. Dari khataman, dari manakibnya, hidmat amaliyanya, hidmat ilminya. Itu. Durasinya panjang dan nggak ada yang kapok. Gak lah yang kapok, justru pengen lagi. Di mana ada manakib lagi? Di mana ada manakib lagi? Kenapa kita betah bersimpuh di hadapan Allah? Kita bersimpuh bareng-bareng ikhwan, ngumpul bareng-bareng ahli silsilah, melaksanakan manakib ini. Kenapa betah? Karena Allah ridho kepada kita. Itu kuncinya. Kenapa Allah ridho kepada kita? Karena kita sudah ditalkin. Ya. Kalau orang belum ditalkin, ya silakan saja coba sendiri. Ajak tetangga, ajak teman yang belum ditalkin. Yuk ngaji yuk bareng saya.
ajak manakib. Ya, apalagi manakibnya maghrib sore. Pasti yakin dia akan kaget terkejut. Ya, kaget terkejut. Besoknya lagi disamperin lagi. Yuk manakib yuk ini. Wah enggak deh, sibuk. Ya dia pasti keteteran kalau nggak dibilangin. Ya, sholatnya lumayan. Zikirnya panjang. Ya, lama. Sholat sunnahnya banyak. Nggak selesai-selesai. Habis itu sholat lagi, zikir lagi, sholat lagi, zikir lagi. Acara nggak kelar-kelar. Kalau belum ditalkin, belum mendapatkan ridho dari Allah, yakin itu adalah cukup sekali. Ya, besoknya lagi disamperin yuk ngaji lagi. Oh, gah, pengajian apaan itu? Ini kalau belum diridhoi oleh Allah, belum mendapatkan ridho dari Allah, belum ditalkin. Tapi kita yang semua yang sudah ditalkin zikir, yang sudah ditalkin kita enak-enak aja. Kadang-kadang kalau hari Sabtu Minggu kita safari manakib pagi, siang, sore. Hari Minggu pagi, siang, sore. Kita nggak capek, kita nggak lelah. Kenapa? Karena kita bersandar kepada yang maha segalanya, yang maha kuat, yang maha kuasa. Ya. Kita semua mendapatkan energi, ada nur cahaya dari Allah melalui guru-guru kita. Makanya kita happy-happy aja. Nah, jadi mendapatkan ridha Allah, ini huruf yang ketiga bulan Muharram, nggak ada cara lain. Ya, zikir, talqin, zikir laqad radhiyallahu anil idh yubayyi'una kata tasyajarah. Kembalinya ke zikir-zikir juga kepada talqin zikir. Huruf yang keempat adalah mim, mim yang kedua. Diartikan oleh guru kita dengan mahabbatullah, cinta Allah. Nah, ini menarik. Cinta Allah. Ini doa kita, ilahi anta maksudi. Warido kamatubi antini mahabbataka wa ma'rifatak. Antini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan kepadaku agar aku bisa mencintaimu dan makrifat kepadamu. Ini doa kita sebelum zikir. Ya. Sebelum zikir jahat juga ada doa kita. Selalu kita bacakan petunjuk guru. Ya, bahkan pada akhirnya wa antini wa abada. Di sini fokusnya antini mahabbataka. Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, begitu susahnya mencintai Engkau. Banyak sekali penghalang, banyak sekali hijab. Bagaimana caranya ya Allah tunjukkan kepada aku agar bisa disampaikan kepada umatku dan kita semua tentunya. Bagaimana caranya supaya aku bisa mencintaimu? Ya, seperti doa kita, antini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Kata Allah jawabannya, ya Musa, akhriz hubbad dunya min qalbika. Fa inni la ajma'u baina hubbi wa hubbid dunya fi qalbin wahidin. Itu jawaban dari Allah kepada Nabi Musa. Kata Allah, wahai Musa, kalau kamu pengen bisa mencintai aku, kalau kamu pengen kamu cinta kepadaku, apa syaratnya kata Allah? Akhriz hubbad dunya min qalbika. Keluarkan cinta dunia dalam hatimu. Keluarin cinta dunia dalam hatimu.
Kenapa kamu susah mencintai aku, kata Allah? Karena kamu sudah mencintai yang lain. Apa? Dunia. Ya. Selagi dalam hati kita ada cinta kepada dunia, maka kita tidak akan bisa cinta kepada Allah. Meskipun altini wahabbataka, altini wahabbataka, nangis-nangis kita altini wahabbataka. Tapi kalau dalam hati kita ini ada cinta dunia, tidak akan bisa kita mencintai Allah. Fa inilah ajma'u baina hubbi wa hubbid dunya fi qalbin wahidin. Sesungguhnya tidak akan berkumpul ya cinta dunia, ya cinta aku, kata Allah. Enggak bisa. Kalau hati ini sudah mencintai dunia, maka enggak akan bisa mencintai yang lain, mencintai Allah enggak bisa. Nah, ini bagaimana nih prakteknya supaya kita mengeluarkan dari hubud dunia ini dari hati kita? Talkin. Talkin. Ya. Talkin zikir ketika kita oleh guru kita, tundukkan mata. Pejamkan mata, tundukkan ke arah kolbu. Tundukkan ke arah kolbu, pejamkan mata, bibir rapat, lidah takuk ke atas, kelait tangga. Tahan nafas. Kemudian kita diajarkan zikir khafi. Wa zakur rabbaka fi nafsika. Ya. Diajarkan. Tek, 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 tek. Diajarkan kita zikir khafi. Itu dalam rangka apa? Menguras kecintaan dunia. Keluarkan semua dari hatimu. Ada harta, ada anak, ada jabatan. Keluarin semuanya. Dimasukkan ismuzat. Biar dalam hati kita hanya Allah. Biar dalam kolbu kita tidak ada yang lain. Dunia keluar. Dimasukin ismuzat. Nah, ini kalau ternyata benar-benar terjadi. Ya, kita ditalkinkan zikir ismuzat dalam hati kita. Dikeluarin dunia, dimasukin ismuzat itu supaya kita semua hati yang kita miliki ini hanya untuk Allah. Hanya ada Allah. Guru kita sering menyampaikan al-qalbu darun la yata'u isnai al-bar al-qalbu darun la yatasau isnani. Hati ini ibarat rumah, tidak muat buat dua. Satu. Kalau sudah ada dunia, Allah nggak masuk. Tapi kalau sudah ada Allah, dunia pasti keluar. Ini proses ini kalau nggak ditalkin, nggak bisa. Sehebat apapun manusia, sebesar sebanyak apapun profesor gelarnya prof, kata guru kita. Tidak ditalkin, tidak dilakukan ismudat, tetap tidak akan bisa menghilangkan hubud dunia. Ya. Kalau hubud dunia tidak hilang, jangan berharap bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua telah mendapatkannya. Jadi semua 4 huruf itu semuanya kembalinya kepada talqin zikir. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu alam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.